Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya Aries, kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Aries, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia, seseorang yang saat ini sedang berstatus sebagai pasangannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita akan ulik-ulik kira-kira seperti apa sih kondisi batinnya dia terkini ketika menjalani hubungan dengan dirimu. Namun sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan tentu saja yang paling penting Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai Aries. Inilah dia kondisi batin terkini si pasangannya kamu. Ada energi dari Ace of Wands di sana, berikut ada di situ, dan kemudiannya ada di sini ya. Oke lah, baik. Nah, jadi mari lihat begini. Nampaknya memang ya si pasangannya kamu ini tuh kok kayak ada yang harus berubah dalam relationship kalian ini. Dan tentu saja perubahan itu tuh bukan mengharapkan kamu yang berubah, tetapi dia yang mesti melakukan tindakan perubahan gitu ya. Karena nampaknya masa-masa manis, masa-masa indah, masa-masa menyenangkan bersama dengan kamu itu tuh sudah lewat gitu loh ya. Kemudian di sini tuh masa-masa memasuki babak baru ya. Dan hal ini tuh kalau Mari lihat hal yang wajar normal ya. Di awal-awal relationship itu kan pasti dia manis banget gitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya sangat mungkin rasa manis itu tuh berkurang dengan sendirinya gitu. Itulah kadang-kadang yang menjadi sebuah keanehan ya dalam relationship, terutama relationship jika dihitung jangka panjang ya. Jadi apa yang dulu indah jadinya berkurang dia. Apa yang dulu dirasa manis jadi berkurang dia sensasinya. Begitu loh. Jadi ya kayak mungkin beberapa ya, namanya awal-awal hubungan kan, kita tuh pakai topeng ya, nunjukin yang terbaik-terbaik aja tuh dari dalam dirinya kita gitu kan. Nah, tapi lama-lama copot sendiri satu persatu. Nampaklah bagaimana diri kita yang sesungguhnya, karakter kita yang sesungguhnya. Gitu kan? Nampaklah sudah di situ ya. Nah, jadi menerima versi terbaru dari diri pasangan itu tuh mau ndak mau harus dilakukan gitu ya. Jadi sehingga kalau lebih jujur tentang menilai manusia itu kan tidak selamanya akan boleh berlaku menyenangkan, baik gitu ya. Ada masa-masanya entah karena pengaruh pekerjaan, pengaruh stres, kesehatan, sosial, ya, pengaruh keuangan. Itu tuh tidak mampu untuk memperlakukan orang lain dengan baik gitu ya. Jadi kayak contoh aja lah ketika ada masalah tentang keuangan. Jadi mau nggak mau tuh jadi agaknya perhitungan ya. Cenderungnya pelit misalnya. Gitu ya. Kalau lagi stres di kantor, pulang berinteraksi dengan pasangan, bisa-bisa rasa stres itu terbawa ke rumah ya, terbawa dalam interaksi. Akhirnya jadi lebih banyak diam, malah mungkin bisa agak sedikit marah-marah. Seperti itu, ya kan di sana. Nah, jadi kayak masa-masa indohoy yang nampak melihat kamunya itu tuh kamu baik budi aja, kamu penyayang saja, kamu care saja. Ya menurut tolak ukur menurut gambaran pasanganmu ini tuh kok kayaknya nggak bisa lagi ya, gitu loh, nggak bisa lagi. Jadi ya kamu kalau mau marah ya marah, maka kemarahannya kamu itu tuh harus bisa dia terima, gitu loh. Ya kalau kamu punya unek-unek, bukan hanya kayak melihat dia seperti seorang putri raja tuh ya, ataupun seorang pangeran gitu ya, dia melihat sisi dirimu yang sebagaimana layaknya manusia awam gitu ya, itu kan bikin dia mau agak kaget gitu ya, tapi mau gimana pun dia harus terima. Nah gitu modelnya. Jadi nggak bisa hanya
kayak ngelihat kamu, loh mana nih kamu yang dulu yang perlakukan aku dengan begitu baiknya, ya, yang selalu baik, yang sangat baik. Nggak bisa lagi dia nanya-nanya kayak gitu, tapi oh ya, inilah kamu yang baru, gitu loh. Inilah kamu yang terbaru, ya. Inilah kamu yang versi yang lain dari yang selama ini tuh dia kenali, yang selama ini tuh dia lihat, yang selama itu dia dengar. Nah, seperti itu dia, ya. Jadi bukan berarti perubahan yang dia lakukan dalam relationship ini tuh perubahan ke arah yang buruk untuk hubungan kalian, ya. Tidak, gitu loh. Lebih kayak real gitu loh, ya. Dia harus real. Melihat kamu tuh dengan real. Kamu tidak akan selalu baik. Ada masa-masanya kamunya itu tuh keluar egonya kamu, keegoisannya kamu. Kamu gak selalu ada untuk dia setiap saat, setiap waktu. Ada masa-masanya ya kamu menjalani waktunya kamu dengan aktivitas-aktivitas yang nggak ada sangkut pautnya dengan dia. Misalnya aktivitas hangout sama teman-teman, ya, tanpa ngajak dia. Nah, seperti itu ya. Nah, di sana justru melihat ini tuh seperti sebuah perkembangan kemajuan, ya, di situ. Dan juga perubahan ini datang dari diri dia juga, ya. Misalnya selama ini tuh dia taunya dia itu ya habis kerja pergi ngopi-ngopi sama teman-teman. Nah, sudah berpasangan dengan kamu nggak bisa lagi dong. Nggak bisa lagi tuh ngopi sama teman-teman setiap saat, setiap waktu, nggak bisa. Gitu. Dia harus lebih cepat pulang ke rumah gitu, ya. Supaya bisa telepon-teleponan sama kamu, ya. Supaya bisa ketemu, berinteraksi lebih lama dengan kamu, gitu loh. Ya, nggak bisa dia ngopi-ngopi karena untuk menjaga supaya kamunya itu tuh tidak resah. Kalau dia hangout sama teman-teman, takut-takutnya kamu dianya itu tuh kayak jelalatan matanya nengok cowok lain atau cewek lain. Nah, dia kan harus menjaga, ya. Kamunya merasa aman, nyaman dengan dirinya dia, kan gitu, ya. Kalau dulu dia gila-gilaan mau ngejar karir, mau jadi wanita karir misalnya. Setelah bersama dengan kamu, ya dia harus sadar diri, dia sudah menjadi istri contohnya gitu, ya. Yang terutama itu tuh adalah tanda petik nih, melayani suami, ya, memperhatikan keadaan kondisi rumah, ya, mengasuh anak-anak. Nah, contohnya seperti itu. Ya, jadi dia harus menjadi istri ataupun suami yang lebih baik lagi untuk kamu, gitu. Ya, di sana. Kalau dulu sering tebar pesona, nah sekarang sudah ndak boleh lagi tebar pesona, gitu ya. Nanti kamunya nggak seneng, kamunya marah, ya, kamunya menilai dia itu tuh bukanlah suami, istri ataupun pacar yang baik, maka dia ndak boleh lagi tebar pesona. Gitu-gitulah. Perubahan kalau dulu dianya itu tuh masih sering, ya. Ini contohnya kalau dia cewek gitu ya, kamu cowok. Dia dulu sering pakai pakaian seksi yang agaknya seronok, terbuka, makeupnya on point, tebel misalnya gitu ya. Nah, sekarang udah ndak boleh lagi. Harus berpakaian lebih rapat gitu ya, biar dia ndak digoda orang, biar kamunya itu tuh tenang, gitu-gitu tuh. Kalau melihat, ya. Ah, dan juga kalau dulu dianya itu tuh boros contohnya, sekarang harus lebih hemat, soalnya harus mempersiapkan pernikahan dengan kamu contoh, ya, atau lebih hemat supaya nih bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan kamu, ya. Atau dia lebih hemat supaya nggak bikin kamunya itu tuh kelabakan cari duit gitu loh. Dengan kebutuhan ataupun style gaya hidupnya dia yang selama ini tuh buang-buang uang contohnya. Seperti itu, ya. Baik sih, ini perkembangannya mari nampak sih kemajuan. Kemajuan gitu loh. Dulu egois, sekarang udah boleh lagi egois. Ada kamu yang harus sangat amat dipertimbangkan. Begitu loh. Kalau untuk di saat ini, mari bilang sih dia bisa ini ya, menerima kamu apa adanya ya. Mau dia terima, bahkan menurunkan standarnya dia demi bisa selaras dengan kamu. Mau dia ini. Gitu loh. Contohnya aja ya. Kalau dulu dikit-dikit dianya itu tuh menghabiskan uang untuk hobinya dia. Duit dia banyak gitu ya. Apalagi kalau dia ini cewek ya. Dulu dapat duit skincare apa segala macem gitu ya. Nah, sementara sekarang penghasilan dengan kamunya itu tuh penghasilanmu maaf di bawah standarnya dia gitu ya. Nah, jadi kayak gimana biar cukup nih penghasilannya kamu untuk
kebutuhan hidup kalian berdua. Dia turunkan standarnya dia. Gitu. Jadi menerima kamu bener-beneran nih, habis-habisan ini, terima kamu apa adanya. Gitu loh. Ya. Jadi kayak seperti ya udah dunianya dia itu tuh ya dengan kamu. Gitu. Dia harus beradaptasi dengan dirimu. Gitu loh. Gaya hidupnya dia yang dulu sebelum bersamaan dengan kamu gak bisa lagi nih dipakai-pakai, dibawa-bawa. Gak bisa. Nah, begitu. Ya, jadi kayaknya mengubur kenangan masa lalu dan membuka lembaran baru dengan dirimu. Gitu loh. Ya. Kayaknya orang ini berjiwa besar gitu ya kalau Mari bilang. Lapang dada dia nih. Ya. Pasangan yang baik lah. Poinnya seperti itu Mari lihat ya Aries ya. Pasangan yang baik. Di sana. Jadi kayak ya tadi ya untuk beberapa topengnya kamu itu tuh terbuka gitu. Karakter jiwanya kamu itu tuh lebih nampak gitu ya. Jadi tentu ada yang agak-agaknya kurang-kurang elok lah gitu ya. Misalnya selama ini kamunya itu tuh pura-pura jadi orang yang sabar. Nanti kamu itu tuh jadinya orang yang ya padanya, kalau marah ya marah gitu ya. Ya udah dia terima gitu. Dia terima aja. Dulu kamunya itu tuh mungkin bisa bikin dia itu tuh hidupnya mewah gitu. Sekarang dengan kondisi keadaannya kamu, jangan-jangan beberapa di antara kalian mendapat siklus ya, kemerosotan dalam finansial. Maka dia nggak bisa lagi nengok. Dulu kan kamu tuh ngasih aku duit banyak-banyak, kok sekarang ngasih duitnya cuma dikit. Nggak bisa dia gitu. Ya udah penghasilannya kamu atau kemampuannya kamu untuk ngasih sama dia cuma segini untuk di saat sekarang. Ya udah dia terima aja gitu. Ya. Jadi mengikuti arus dari kamu. Ya, mengikuti arus siklus hidupnya kamu. Itu yang sedang dia lakukan untuk di saat-saat ini. Gitu. Penyesuaian kepada dirimu. Gitu ya. Merombak diri biar masuk ke kamunya. Bukan kamu yang akan digenjot. Oh, kamu gak bisa dong. Dulu kan kamunya tuh perhatian banget. Masa sih sekarang kamu gak perhatian? Nah, gak bisa dia kayak menganggap itu tuh gak bisa. Sikap-sikap demikian itu tuh gak boleh. Nah, gitu justru ya lebih tegasnya gak boleh katanya. Jadi dia itu tuh sebagai pasangannya kamu, maunya dia ya harus support sama kamu. Gitu. Dia harus support. Gitu ya. Dia gak boleh nih jadi orang yang mendatangkan masalah dalam hidupnya kamu. Dia harus tahu diri. Gitu. Dia harus bisa bersyukur. Loh ya kayak gini kamu saat sekarang. Begini keadaan dengan dirimu. Kalau dia mau untuk jadi dia tuh bisa kayak bertanggung jawab gitu loh. Aku kan milih dengan kamu nih. Ya udah. Maka aku harus punya kemampuan terima kamu sebagaimana adanya kamunya. Gitu loh. Tanpa harus dituntut, dipaksa kamunya biar sesuai dengan gambaran keidealannya dia. Nggak bisa katanya. Gitu. Ya jadi baik budi lah ini kalau Mari bilang, baik budi. Jadi kalau misalnya teman-teman Kristen ya, kita itu kan ketika di altar ya, di pemberkatan gitu kan, ngomongnya itu tuh setia dalam susah dan senang gitu ya kan. Ya udah itu yang berlaku memang. Mari lihat dari energinya si pasangan kamu. Gitu loh. Susah senang ya itu tuh dengan dirimu gitu loh. Enggak susahnya sama kamu, senangnya dengan kamu, susahnya sendiri-sendiri. Ditinggalinnya kamu. Menurut dari tarikan energi kartu tarot ini nggak bisa. Dia nggak mau gitu. Senangnya dengan kamu, susahnya ngedampingin kamu tetap setia. Gitu ya modelnya dia. Nah, situ. Jadi kalau melihat dianya itu tuh tidak terlarut kepada memori masa lalu ataupun ilusi tentang saat ini dan masa depan. Enggak mau dia. Ya apa adanya aja, real aja udah mainnya. Gitu. Ya di saat ini. Gitu modelnya dia. Ya kalau berharap tentang masa depan yang baik, ya boleh-boleh aja kan gitu ya. Nah tetapi tentu dia tidak akan menjadikan gambaran masa depannya dia itu tuh
menjadi beban bagi kamu, tidak. Jadi di situ tuh ya diusahain sendiri, entah dengan cara apapun itu ya, entah itu dengan cara berdoa misalnya, ya bisa aja kan. Nah di sana ya. Jadi mari bilang sih nggak kurang-kurang ya cinta seseorang ini ke kamu, sayang seseorang ini tuh ke kamu, gitu ya. Nggak lupa dia akan berkomitmen dengan dirimu, gitu loh. Ya tunduk dia, patuh dia hargai komitmen hubungan kalian ini. Nah gitu ya, menjadi pasangan yang ingin jadi lebih dewasa lagi, jadi lebih baik lagi sama kamu gitu ya. Lebih sabar mungkin ya, lebih tabah mungkin. Nah, begitu. Ya, jadi kamu itu tuh kayak dicintai sepenuh hati lah. Gitu dianya. Dicintai sepenuh hati. Dicintai lahir batinnya kamu. Buruk ataupun cantiknya kamu. Baik ataupun jeleknya kamu. Gitu. Dicintai oleh si dianya ini. Gitu ya. Lagi-lagi tidak larut dia pada imajinasi, ekspektasi. Wah dulu kamu tuh langsing, cantik, montok. Sekarang kok lu gembrot. Aku gak seneng sama kamu. Enggak, dia gak mau gitu. Ya kemarin kamu cantik, seksi, langsing, montok. Sekarang gembrot. Ya udah, ya ini kamu yang saat sekarang. Gak ada masalah di situ. Nah gitu dianya. Gitu modelnya. Ya nggak ngejar dia, harus kamu seperti yang dulu dong gitu, nggak mau dia. Kalau mari lihat ya, jadi nampak-nampaknya pasangan kayak gini nih ya, kalau mari boleh kasih pandangan sama kamu, dijaga baik-baik lah ya, dijaga baik-baik gitu, dirawat bagus-bagus nih hubungan sama si dianya gitu ya, diusahain, setidaknya diusahain gitu loh ya. Sangat worth it soalnya kalau dianya itu tuh kamu pertahanin menjadi pasangannya kamu gitu. Sebagaimana dia menerima kamu dengan segala macam kekurangannya kamu juga ya belajarlah menerima dia dengan segala macam kekurangannya dia ya. Jangan dia mampu terima kamu apa adanya, lah kamunya sendiri kayak macem-macem di situ. Janganlah ya. Yang tabah-tabah kayak gini, yang baik-baik kayak gini nih, zaman sekarang itu tuh agaknya susah lah untuk didapat, susah gitu loh. Lain nih dia kamu bawa susah aja dia mau kok gitu ya. Kalau orang zaman sekarang lebih banyak itu tuh maunya mah diajak seneng aja, susahnya sorry bos gitu kan. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang kan gitu ya. Itu yang prinsip banyak di saat-saat sekarang ini gitu kan. Nah tapi kalau dia tidak, susahmu kuterima, senangmu kusyukuri gitu model dia ya. Jadi ini kondisi batinnya dia stabil banget ke kamu gitu ya, bahkan ke arah kemajuan sih, ke arah peningkatan begitu ya. Udah sayang makin sayang, sudah cinta makin cinta gitu, sudah baik makin baik gitu lah, makin tahu diri, makin respect sama kamu gitu ya, makin padu di sini. Mari lihat jiwanya dia dengan jiwanya kamu. Tapi itu dari pihaknya dia ya. Kalau bagaimana kamu ke dia tuh ya urusan lain lah. Mari di sini nggak narik energinya kamu, hanya terkhusus narik energinya dia aja. Gitu. Oke? Baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadirlah dia energi dari Aries, kemudian Sagittarius, ada energi dari Leo di situ. Masuk energi dari Virgo, kemudian energi dari Aquarius, dan berikutnya ada energi dari Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.